Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tia Febrianti. Aku mahasiswi jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Aku yakin banget semua dari kita pasti tahu yang namanya bahasa Indonesia. Oh iya dong, itu kan bahasa resmi negara kita, Indonesia. Dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan kuliah pun aku yakin ada yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi di video pertama ini aku lagi nggak mau bahas bahasa Indonesia secara umum, melainkan lebih ke spesifik, yaitu bahasa Indonesia jurnalistik. Kalau dengar kata jurnalistik, pasti kebanyakan orang langsung tertuju pada profesi reporter, wartawan, atau mungkin beliau. Ya benar, Mbak Najwa. Sama kok, aku juga. Sebelum membahas ke bahasa Indonesia jurnalistik, kali ini aku mau ngasih tahu dulu nih, apa itu jurnalistik. Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran. Rowland D. Wolseley. Setelah kita tahu tadi apa itu jurnalistik, sekarang aku mau bahas apa itu bahasa jurnalistik. Jadi, bahasa pada sebuah berita merupakan sarana penyampaian informasi. Jelas atau tidaknya informasi yang disajikan dapat ditentukan oleh baik buruknya bahasa yang digunakan. Bahasa jurnalistik sebagai bahasa yang disepakati oleh insan-insan jurnalistik. Saat ini, bahasa jurnalistik di era digital membuat jurnalistik berkembang mengikuti arus zaman. Penggunaan bahasa jurnalistik pada media memiliki kaidah kebahasaan yang perlu diketahui. Bahasa yang terdapat dalam sebuah media akan menambah pembenaran kata bagi masyarakat. Maka dari itu, penggunaan bahasa jurnalistik mesti diperhatikan kaidah kebahasaannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa jurnalistik adalah ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Setelah tadi kita tahu apa itu pengertian jurnalistik, bahasa jurnalistik, bahkan ejaan, kali ini aku mau memberikan contoh-contoh dan penjelasannya mengenai media di elektronik yaitu televisi, yang dimana judulnya mengalami tipografi atau salah ejaan. Ini dia. Ini merupakan contoh dari siaran berita pada salah satu stasiun televisi yang aku yakin sebagian dari kalian udah tahu hanya dari warna yang mendominasi pada headline-nya. Oke, dari judul berikut dapat diketahui bahwa terdapat salah penulisan atau yang disebut dengan tipografi, di mana terdapat tanda koma setelah kata air yang mana seharusnya itu merupakan huruf M, sehingga penulisan yang benar adalah air mata Palestina, bukan air Ata Palestina. Oke, kesalahan ini terjadi mungkin karena letak antara tanda koma dengan huruf M bersebelahan, sehingga terjadilah yang namanya salah ketik atau tipografi. Seperti yang kita tahu, Obama atau Barack Obama merupakan presiden Amerika pada masa itu. Namun, pada judul berita berikut ini ditulis Barack Obama merupakan presiden Venezuela, di mana hal tersebut bukan lagi kesalahan biasa yang bisa dimaafkan, melainkan kesalahan fatal yang cukup berbahaya. Jika kita lihat secara sekilas, baik judul maupun subjudul pada berita di samping tidak ada yang salah. Namun, jika kita lihat lebih jelas lagi atau lebih detail lagi, dapat diketahui bahwa terdapat penulisan kata yang salah, di mana penulisan BlackBerry tidak seharusnya menggunakan huruf A, melainkan menggunakan huruf E. Ibu kota dikepung Jakarta. Menurut aku ini cukup fatal kesalahannya, karena penulisan yang salah menyebabkan kalimatnya menjadi rancu atau kacau, sehingga informasi yang disampaikan tidak akan sampai kepada penonton atau pembaca. Seharusnya kan ibu kota dikepung banjir, bukan dikepung Jakarta. Dari judul di samping bisa kita lihat kesalahannya cukup fatal atau sangat fatal dan bisa menimbulkan perselisihan, karena pada judul di samping ditulis "As pastikan Obama tewas". Seharusnya yang ditulis adalah "As pastikan Osama tewas". Mungkin karena autocorrect pada ketikan atau
kesalahan pada penulisan yang menyebabkan Osama menjadi Obama. Oke, dari judul-judul yang tadi sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa tipografi dapat ditemukan baik media cetak, media massa, media elektronik, bahkan media digital sekalipun. Oleh karena itu, pentingnya seorang wartawan memiliki kompetensi menulis secara profesional dan tak lupa bagaimana kerjasama antar rekan baik tim redaksi, tim editor, dan juga jajaran yang bertugas lainnya. Baik, itu dia tadi pembahasan mengenai jurnalistik, bahasa jurnalistik, tipografi, serta contoh-contohnya. Aku Tias Febrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.